Kakek, untuk membuktikan bahwa rubah lebih baik daripada wanita, diam-diam memelihara seekor rubah betina di kandang ayam. Dan setiap malam, setelah keluarganya tertidur, dia menyelinap keluar kamar untuk menghabiskan malam bersama rubah betina itu sebelum kembali. Hingga 6 bulan kemudian, nenek menemukan rubah itu telah membunuh ayam betina peliharaan mereka. Kakek marah besar, lalu membunuh dan mengulitinya. Saat perutnya dibuka, ternyata rubah itu sedang hamil dengan 4 anak rubah. Kakek mengerutkan kening dan berkata, "Aku tidak tahu rubah ini sedang hamil. Ini rasanya seperti dosa." Nenek menghela nafas. Rubah hamil ini pasti punya dendam yang besar. Lebih baik kita kubur saja di suatu tempat. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengubur rubah itu di bawah pohon di halaman. Kakek mengambil kulit rubah dan berkata kepada nenek, "Kulit rubah ini bisa ditukar dengan 2 ayam jantan besar di kota." Nenek mengerutkan kening dan berkata, "Simpan saja kulitnya, kita sedang kekurangan uang." Begitu nenek selesai bicara, aku seperti melihat rubah itu bergerak. "Kakek, rubah itu sepertinya masih hidup." Kakek melihat ke arah rubah itu. Rubah itu bergerak sedikit. Salah satu anak rubah mendekati induknya, seolah mencari susu. Kakek menyalakan rokoknya dan menghisapnya beberapa kali, lalu berkata, "Tanpa kulit, dia takkan hidup lama." Setelah selesai, kakek pergi ke kota dengan kereta keledai dan membawa kulit rubah. Kakek baru pulang setelah gelap. Dia membeli seekor ayam jantan dan sebotol arak putih dari kota. Kakek sangat suka minum. Setiap kali mabuk, dia akan merusak barang-barang di rumah. Melihat kakek membawa arak, nenek berkata dengan marah, "Zhou Laosan, punya malu tidak? Masih mau minum juga?" Kakek duduk di depan tanah dan berkata, "Aku hanya minum sedikit. Tidak apa-apa." Nenek memelototi kakek. Dia mengunci botol arak di lemari dan melarang kakek minum. Kakek takut pada nenek saat tidak minum. Jika nenek melarangnya minum, dia tidak berani minum. Dia hanya bisa duduk di depan tanah dan merokok dengan kesal. Malam harinya, nenek membawa 7 atau 8 butir telur. Katanya untuk membantu istri Xiao Zhu menghasilkan ASI. Dan dia berulang kali memperingatkan kakek untuk tidak minum. Nenek memasukkan kunci lemari ke sakunya. Kakek berkata, "Kuncinya kau bawa. Bagaimana aku bisa minum?" Nenek memelototi kakek dan melihat ke arahku. "Xiao Fuzi, awasi kakekmu. Kalau dia minum, segera cari aku." Setelah nenek pergi, kakek membongkar kunci lemari dan mengambil botol arak putih itu. "Kakek, nenek melarangmu minum. Kau menakutkan saat mabuk." 3 tahun lalu, saat kakek mabuk, dia memotong kambing peliharaan kami menjadi belasan potongan kecil. Kakek mengerutkan kening dan tersenyum. "Aku hanya minum sedikit, tidak banyak." Setelah itu, dia mengambil 2 permen dari lemari dan memberikannya kepadaku. Aku ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Kalau begitu, kau hanya boleh minum 3 teguk." Dia mengelus kepalaku dan tersenyum. "Baiklah, aku turuti." Kakek mengambil botol arak dan meminumnya beberapa teguk besar. Wajahnya tampak puas dan tersenyum. Aku berkata, "Sudah 3 teguk." Kakek terus minum tanpa henti. Aku mencoba menghentikannya, tapi dia mendorongku. "Kapan kau berhak mengaturku? Pergi." Aku takut dan diam-diam berlari ke rumah Xiao Zhu.